Kehidupan pasangan selebritis Yama Carlos dan istrinya Arvita Dwi Putri dikabarkan kembali ricuh. Keduanya bertengkar hebat lagi hingga Yama pergi meninggalkan rumah, bahkan sampai membawa putra mereka yang bernama Marco Armada Blesio Carlos keluar dari rumah. Dan yang menarik perhatian publik, Yama menyembunyikan putri tercinta tersebut dari sang istri. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh sang istri Arvita di laman Instagram pribadinya. Arvita memposting sebuah foto potret anak kecil seorang diri yakni putra sematawayangnya. Dalam caption ia menyebutkan bahwa Marco bersama suaminya Yama Carlos yang membawa pergi sang anak tanpa sepengetahuan Arvita. Hingga kini, Arvita belum bertemu dengan sang buah hatinya tersebut. Yama pun mengaku mengamankan Marco dari sang ibu dikarenakan ada beberapa sikap dan tindakan Arvita yang membuat Yama hilang kesabaran. Salah satunya, Arvita sering pergi tanpa izin dan pulang dalam keadaan tidak sadar. Selain itu, ada dugaan perselingkuhan dan orang ketiga dari pihak Arvita. Bagaimana klarifikasi dari pihak istri Yama Carlos Arvita Dwi Putri tentang dugaan isu perselingkuhannya dengan pria lain? Dan apakah benar Arvita sering berkata kasar kepada Yama Carlos? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, kita sekarang bersama Pak Husendro, pengacara dari Arvita, Arvita itu adalah istri dari Yama Carlos ya? Ya, masih bersatu sebagai suami istri. Kemarin kan kita sempat undang Yama Carlos dia Ya. menceritakan perihal masalahnya sama sang istri. Nah sekarang Bapak hadir, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Oke, kemarin kan Yama Carlos sudah bicara di sini Pak, tentang apa yang terjadi. Namun Bapak katanya ingin mengklarifikasi atau mengcounter ya katanya. Klarifikasi aja. Mengklarifikasi. Kita lihat dulu artikelnya, cek this out. Check this out. Yama Carlos dituding 2 kali bawa kabur anak usai rujuk. Kita lihat videonya ya. Kita lihat pernyataan this out. Yama Carlos kemarin. Check this out. Oke, Pak. Ini kita lihat dulu. Benar. Kami bukan untuk memisahkan Marco dan ibunya. Tidak ada pernah niatan saya untuk berbuat memisahkan. Tapi saya harus mengamankan Marco. Benar 2 kali. Saya harus mengamankan Marco. Yang pertama, kejadian ini. Dia pergi tanpa pamit sampai pulang kira-kira jam 4 malam dalam keadaan yang Dalam pengaruh alkohol lah mungkin lah. tidak normal. Ntar kalau ada pernyataan bohong itu bohong. Saya ada videonya tapi nggak, Saya ada rekaman videonya. saya nggak tahu patut apa enggak ya itu kalau dikasih lihat ke Ya, media, cuman kayaknya kurang ya. cuman untuk saat ini saya tidak akan dibiarkan di sini karena saya masih berpegang teguh ada tempat yang lebih tepat untuk memperlihatkan bukti itu jika diperlukan. Itu jika perkataan saya ini dianggap omong kosong, ya ini saya ada ini buktinya. Nah, Iya. Pak. Nah, bagaimana itu Pak tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum dari istri? Arvita ya. Tentang apa nih? Yang mananya? Yang nggak normal kalau pulang. Oh enggak, jadi begini, kan itu sudah kita sampaikan juga di beberapa media ya terkait dengan anggapan atau pernyataan Mas Yama ya terkait masalah pulang itu. Ya itu kan memang diakui Mbak Vita, cuman itu hanya sekali saja, nggak seperti yang disampaikan di media, itu sering sekali pulang malam. Nah itu cuma sekali dan Mbak Vita waktu itu juga punya alasan kenapa pulangnya agak larut pagi gitu. Jadi kenapa dia bilang dulu? Bukan dugem jadi? Nggak ada acara aja, ada acara mungkin. Tapi benar nggak waktu itu pernyataannya katanya pulang dalam keadaan tidak normal? Ya normal itu gimana ya kalau. Tidak normal itu apa? Dalam keadaan tidak sadar kah? Tipsi gitu. agak Apakah oriental. mabuk kah atau apa? Kalau menurut Vita yang sampaikan begini, kayak yang tidak normal itu kan kalau orang yang pulang pagi jam 2, jam 3 gitu kan nggak mungkin kita seperti berangkat ke kantor pagi kan, rapi, style dan segala macam. Mungkin kan capek, lelah, kemudian ada persoalan-persoalan itu yang mungkin dianggap ya itu yang kita anggap mungkin nggak normal lah gitu. Oh jadi tidak normal tuh bukannya mabuk bukan ya? Ya kalau menurut penjelasan Vita sih ya seperti itu. Bukan mabuk? Bukan mabuk juga gitu. Oke, namun ada Viti pernyataan Yama tentang dugaan Perselingkuhan. Cek this out. Jadi titik marahnya kemarin nggak? Ini kita kasih lihat ya. Titik marahnya kemarin itu, kamu harus kerja ya? Habis kerja nggak itu?
dapat WhatsApp ini? Enggak, lagi di rumah. Lagi di rumah? Jagain Dia lagi di rumah. Terus Marco itu. ini nggak tahu kelihatan apa enggak nih ya? Soalnya kalau dibaca nggak enak sama saya. Isinya kurang lebih kayak gini. Gitu. Saya halusin ya. Oh iya, aku minta nih. Aku nggak mau lagi kita berhubungan. Silakan cari perempuan lain karena aku juga udah ada yang lain. Ikhlas kalian kalau pasangan kalian mengkhianati kalian. Mau kalian kalau pasangan kalian bertahun-tahun memaki-maki, merendahkan, membuli, melecehkan, Bully tuh kalau kayak gitu tuh. melecehkan, menghina kalian sebagai suami dan laki-laki. Hah? Enggak, ini saya tanya dulu, ikhlas atau enggak nih? Oke, enggak. Ikhlas kalian kalau pasangan kalian beberapa kali bahkan hampir sering memamerkan chat dengan laki-laki lain tapi dikirim ke kalian. Entah itu apa motifnya. Oke. Tadi ada bukti WhatsApp dari istrinya Yama kepada Yama, dibilang katanya silahkan kamu cari wanita lain karena saya sudah punya yang lain. Ya. Gini, kalau bukti itu kan seolah-olah diperoleh dengan cara yang Vita nggak ketahui kan. Faktanya kan kalau kita dengar, kita klarifikasi beberapa hari yang lalu, saya juga tanya sama Vita, persoalannya tuh bukan bukti yang seolah-olah Mas Yamanya ketemu, enggak. Vitanya yang nunjukin gitu loh, Vitanya nunjukin bahwasanya ini loh ada laki-laki lain yang coba masuk ke dalam kehidupan gue gitu loh. Tapi kan tadi bahasanya adalah kata pengacaranya Yama, saya sudah punya yang lain. Itu enggak, jadi saya tanya. dirubah bahasanya tidak sesuai dengan teksnya apa gimana? Enggak, kalau bahasa itu saya nggak tahu lah apa betul konteksnya seperti itu atau tidak. Saya kurang bisa mengklarifikasi juga atau verifikasi juga. Tapi yang begitu, saya tanya sama Pita itu adalah, kan itu juga udah diakuin Pita. Jadi sebenarnya lebih kepada waktu itu cara Pita yang salah. Jadi hanya sekedar ingin memberi cemburu saja. Vita sebenarnya. bilang ke Yama, ini ada yang lain gitu. Jadi kalau begini, Vita bilang ke Yama katanya silakan sama cewek lain. nah, ya kan? intinya gini, dia tunjukin chatnya ada cowok lain yang deketin gue gitu kan. Nah, tetapi kan persoalannya gini, menurut saya kalau orang selingkuh Nah kan tadi nggak yang mungkin. dibaca tadi itu SMS siapa tuh? Gini loh papi, lu salah tanggapan. Jadi Gimana? setahu gue nih, mohon maaf ya kalau ini salah Iya. ya. Si pengacaranya Yama Carlos itu menunjukkan si istri Yama Carlos itu berhubungan sama cowok lain gitu. Cowoknya bilang, kita udah aja, lu terserah mau sama yang lain sama lain. Terus sama sebaliknya kayak gitu, ketahuan sama Yama Carlos. Benar gak sih Pak kalau gak salah? Ya enggak, bukan. Jadi itu kan WA dia. Halo, lu belajar dulu lah. Gimana sih Pak? Udah bener lu salahin. Oke, nah Jadi yang itu- lebih benar kita tanya sama orang langsung. Coba. Ya. Kan gue gak tahu nih beritanya Ya. nih, coba. Ya, Iya. oke, ini dia. Kita sudah tersambung dengan Yama Carlos. Halo, Yo, halo. Yama, udah dengar Yes. pembicaraan barusan Yam? Iya. Sayup-sayup dengarnya. Oke, Ya, barusan dikatakan oleh pengacaranya Arvita bahwa tidak benar kalau Arvita pulang dalam keadaan mabuk. Dibilang cuma dalam keadaan ngantuk. Pernah sekali. Pernah sekali pulang dalam keadaan malam tapi hanya sekali. Tidak seperti yang lu bilang berkali-kali. Bener itu dulu coba diklarifikasi. oh kalau gue nggak pernah bilang berkali-kali. Itu cuman udahlah. Ini kan yang pasti gini, gue nggak pernah bilang berkali-kali. Tapi udahlah. Ini kan semalam saya udah teleponan sama Iya. Mas Endro kok. Iya, halo Mas Charles. Iya, semalam saya udah teleponan sama Mas Endro. Mas, besok itu udah bukan tempatnya untuk mengklarifikasi atau mengatakan mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Besok itu kalaupun saya nggak datang ke acara itu, ya udah kita udah nggak, bukan waktunya lagi untuk bilang ini benar, ini salah, oh yang benar begini, oh yang salah begini. Udahlah, kita sama-sama tahu itu. Tahu bahwa Sama-sama tahu, cuman kalau masih mau klarifikasi, masih mau begitu-begitu, ya saya bisa luruskan lagi.
Gimana? Ya, Gitu tapi kan. kan berita yang beredar kan soal Iya. perselingkuhan itu kan harus Jadi diklarifikasi gini, karena Gimana, kan gimana, dia coba? bilang, dia juga enggak, bilang. si Mas Hendro bilang apa? Bilang Belum ngomong. pertama adalah tidak benar pulang dalam keadaan mabuk. Dibilangnya cuma ngantuk. Tapi coba ini saya di sini ini Vita, yang pasti Vita ada di sebelah saya ini, itu kan yang pasti kami sekarang udah satu lagi, sudah Oh menyatukan. alhamdulillah. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gitu kan? Ya. Iya. Ya, yang pasti kami sudah satu lagi, gitu kan. Yang kemarin kami sama-sama saling mengetahui Introspeksi ya, kesalahan. introspeksi Ya, ya. saya juga punya salah, Vita juga punya Nah, salah. Ya, nah itu kan Gitu enak kan. ya. Udah, intinya kamu percayakan keluarga ini sama saya biar saya pimpin lagi kamu, gitu. Saya laki-laki, saya Jadi saya intinya pemimpin. sudah tidak perlu ada yang diklarifikasi lagi ya? Iya, kalau Mas Hendro mau klarifikasi, ntar saya bisa luruskan lagi loh. Soalnya Iya, semalam iya. saya teleponan sama Mas Hendro, udah Mas, nggak usah mengklarifikasi, meluruskan ini itu, ntar panjang loh. Gitu, Nah. soalnya Iya. Kita kan nggak pernah tahu ya, Ma, kalau kalian sudah bersama-sama ya. Tapi kalau kalian Nah, sudah jadi bersama-sama, Mas Hendro datang ke sini alhamdulillah. untuk klarifikasi apa jadi Mas sebetulnya? Jadi begini, Ya. waktu Bingung jadi bingung. Ya. jadi kan ada beberapa kan betul. perjanjiannya semalam itu udah besok kita mewartakan kabar bahagia aja lah. Betul, Gitu. betul, Mewartakan kabar baik aja lah. Iya. Nggak usah. Oh yang benar begini, yang benar begitu. Ya kalau mau begitu bisa panjang lagi nih. Berarti Iya. pagi-pagi pasti Happy happy, berhasil bisa menyatukan mempersatukan Yama sesuatu Carlos dan dengan istri. Arvita. Nah. Berarti ini satu lagi kebagusan kita adalah pertama kita pernah memperbaiki hubungan. Setelah Yama Carlos kemarin datang di hari Jumat di sini ya. Ingat nggak Vanessa Angel sama yang Jen Salimar. Jen Jen Salimar. Salimar. Berantem di sini kita bisa Iya. bikin jadi sahabat lagi. Oke, ya Yama, kan? Yama. Yes. Intinya kamu sekarang sudah rujuk dengan Arvita. Rujak Hah? Kembali satu gitu kan. kembali satu. Jadi, iya. bahwa Proses Bapak. gugatan cerai itu dicabut nih oleh istri. belum ada. Loh, tidak belum tidak ada pernah gugatan ada. cerai. Tidak ada, pernah. tidak ada. Emang belum ada ya? Belum ada. Belum Belum ada. Oh, tidak ada dan perceraian kita ya? pun sama sekali nggak pernah berpikir untuk cerai juga. Oke, jadi perselisihan yang kemarin ada di Perselisihan, media iya. sudah ditutup. Selesai, kita close. nyatakan selesai hari ini. Amin. Ya. Betul? Sidang ditutup. Jadi kemarin kedatangan kamu hari Jumat ke pagi-pagi Pasti Happy ada hikmahnya dong ya? Kan kemarin waktu hari Jumat Iya. aku datang ke sana kan, saya kan udah bilang Iya, ini sudah ada titik terang, betul. gitu. Jadi Iya. ya udah, jangan nggak usah Iya, nggak iya. usah mengklarifikasi. Jadi Pak lagi. Hendro nggak usah klarifikasi lagi gitu Iya, ya? nggak usah Pak. Gitu loh. Iya. Maksudnya Iya. Berarti Iya. udah clear ya? kalau Iya, mau clear. begitu, Sebenarnya nggak ada ya saya gugatan bisa perceraian, lurus- cuma saya bisa meluruskan lagi. Iya, ya udah kalau begitu jangan sampai berantem lagi. Ya. Dua kepala dijadikan satu memang agak sulit ya. Mana bisa. Kalau emosian, apa? Kepala jadi satu ada dua, gimana sih? Ih makanya lu kawin dulu biar ngerti. Yama, Yama. Oh. Sampai salam sama istri kalau gitu ya Yama ya. Iya. Kapan kalau perlu berdua kesini kita Iya dong, ngobrol-ngobrol. kita kan pengen juga merasakan kebahagiaan kalian berdua loh. Oh, boleh. Boleh ya? Jangan Oke. sampai Ya, berantem-berantem boleh. lagi, emosi harus diturunkan satu sama lain ya. Namanya rumah tangga itu maunya long last untuk selamanya. Assalamualaikum, Mami, apa kabar? Waalaikumsalam, baik alhamdulillah. Baik. Oke Yama. Kayak gak ngaca gitu ya, kayak gak ngaca gue nyasetin Iya. orang gitu kan. Iya. Puas loh. Terima kasih buat waktunya dan akhirnya doa kita bersama di hari Jumat kemarin Betul, karena terkabul. Jumat Kita- barokah. Terakhir closingnya kita doakan semoga cepat selesai masalahnya dan rujuk. Amin. Oke, thank you Yama. Salam buat Arvita. Ya, yuk, terima kasih ya. Thank you Terima ya. kasih, Yama. Pagi. Doain gue juga Rezeki, dong, doain gue juga dong semua. Oke, jadi Pak Hendro intinya Rujuk. senang ya akhirnya kalau Senang. Jadi klien proses, berakhir. iya. Kan waktu kita habis ke KPU, saya juga tiap hari bilang sama Vita dan Mas Yama juga komunikasi Mas Yama, udahlah damai aja. Karena kan dua belah pihak ini kan sebenarnya nggak sama-sama bercerai, nggak pingin sama bercerai Iya. kan. Saya tanya Vita, kamu pingin bercerai? Cuma di nggak?" media rame banget ya. Rame banget. Nah kemudian tiap hari saya komunikasi sama Yama, kemudian sampai malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin kita dorong ketemu berdua, saya bilang udah
saya lawyer ataupun dari pihaknya sama kita nggak usah ikut-ikutan. Biar mereka berdua bicara dari hati ke hati. Itu di Gandaria City mulai dari jam 7 malam sampai jam setengah 1 itu. Itu Iya. bicara berdua membahas hal segala macam. Diganci tuh. Setelah kedatangan Diganci. Yama Carlos di pagi-pagi happy hari Jumat Pagi kemarin hari ya. itu. Ya. Nah itu akhirnya ya begitu saya dapat update, ya oke udah terjadi perdamaian, udah selesai. Ya saya juga berharap sebagai lawyernya dia ya mudah-mudahan Dan tidak terulang iya. lagi Tahu lah. nggak, Dan Pak Bin? finally pagi-pagi pasti happy berhasil menyatukan Iya, lagi iya. artis yang berseteru di Tahu Indonesia. nggak? Tahu nggak biasanya Iya, kalau udah habis iya. berantem, Iya. berantem nggak ketemu, pas ketemu lagi tuh gitu. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya, Ini kabar seperti- bahagia nih setelah kedatangan Yama Carlos hari Jumat kemarin ke pagi-pagi pasti happy. Ya, Ya. komentar saya kemarin adalah semua pasangan itu harus fokus pada apa yang menyatukan mereka yaitu cinta. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus ada satu doa untuk keluar dari kesulitan yang akan menyelesaikan semua kesulitan pasangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Kami ini adalah orang yang zalim, orang yang salah. Ketika pasangan berani mengakui aku salah dan minta maaf, disitulah solusi akan mampu kita raih. Betul Pak Ustadz. Maka rencanakan hidupmu, tulis pada sebuah kertas dengan pensil, tapi jangan lupa berikan penghapusnya pada Sang Pencipta, kepada Allah. Dia akan tahu mana yang harus dihapus, Iya. mana yang harus diperbaiki. Betul. Itulah pagi-pagi Pasti happy. Tetap cecep, ceria. Apa? Bener kata Pak Ustadz tapi kalau ngomongin masalah cinta mah susah. Iya. Gua aja walaupun ada masalah, walaupun ada Masalah apa sih, godaan. masalah Masalah apa sih lo Mahilda? Bukan maksudnya iya. masalah Iya, dia. iya. Gua tetap cinta sama Hilda. Iya. Oh, di pembenaran aja setelah tadi ya. Pembenaran, betul. Setelah ini ada kabar dari artis yang terciduk memakai narkoba. Setelah ini tahu di pagi-pagi pasti Happy. Insya Allah.